Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri atas saya sendiri, Stevi Hutari, dengan NIM 2014 04 0049. Kemudian ada Mardiatul Hasanah dengan NIM 2014 04 0032. Kemudian ada rekan saya lagi, Korina Bawi, dengan NIM 2014 04 0036. Dengan dosen pengampu Ibu Fitria Mardika MPD. Di sini kami akan menjelaskan tentang modular dan dasar-dasar algoritma. Pertama saya akan menjelaskan modular. Nah, apa itu modular? Pemrograman modular adalah pemrograman yang dilakukan dengan membuat subprogram atau modul di luar dari program utama. Modul yang sudah dirancang dapat dipasang ke dalam halaman lain yang membutuhkan. Teknik pemrograman modular atau prosedur dan function. Kemudian ada keuntungan pemrograman modular, yaitu yang pertama untuk aktivitas yang harus dilakukan lebih dari satu kali, modularisasi menghindari penulisan teks program yang sama secara berulang kali. Kemudian kemudahan dalam menulis dan menemukan kesalahan atau debug program. Kemudian selanjutnya ada contoh dari program modular. Ini adalah merupakan program utamanya A1, A2, A3, kemudian ada modul-modulnya yang dibagi menjadi M11, M12, dan M13, dan seterusnya. Kemudian ada disebut dengan prosedur. Prosedur adalah suatu rutin yang melakukan proses tertentu, tanpa adanya pengembalian nilai. Prosedur bukan program yang berdiri sendiri, jadi tidak dapat dieksekusi secara langsung. Prosedur diakses dengan cara memanggil namanya dari program pemanggil. Prosedur bisa memiliki parameter atau tidak. Jika tidak memiliki parameter, cukup dengan menuliskan namanya. Pendefinisian prosedur meliputi menuliskan nama prosedur, mendeklarasikan nama-nama konstanta, peubah, dan tipe atau jika ada dan menjabarkan rangkaian aksi yang dilakukan. Kemudian ada contoh dari pemanggilan prosedur, yaitu di sini terdiri dari notasi algoritmik atau pseudokode. Kemudian di bawahnya ada algoritma hitung luas, deklarasi, prosedur luas, deskripsi, kemudian seterusnya. Ini juga merupakan lanjutan atau contoh dari pemanggilan prosedur. Selanjutnya ada lingkup variabel. Lingkup variabel ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel global dan variabel statis. Variabel global, variabel yang dideklarasikan di dalam program utama. Bersifat global, dapat digunakan di bagian manapun dalam program, baik di program utama maupun di prosedur. Kemudian variabel statis. Variabel statis hanya bisa diakses oleh prosedur atau fungsi yang mendeklarasikannya. Variabel tidak hilang saat eksekusi prosedur atau fungsi berakhir. Kemudian inisialisasi dalam deklarasi hanya dilakukan sekali selama aplikasi berjalan. Kemudian ada passing parameter. Parameter berfungsi sebagai media komunikasi antara prosedur dengan program pemanggilan. Prosedur dengan parameter diakses dengan cara memanggil prosedur tersebut beserta parameternya. Adapun jenisnya yaitu pertama ada parameter aktual. Parameter aktual adalah parameter yang disertakan pada waktu pemanggilan. Berdasarkan penggunaannya ada 3 jenis parameter aktual, yaitu parameter masukan, parameter keluaran, parameter masukan atau keluaran. Kemudian ada parameter formal, parameter yang dideklarasikan di bagian header prosedur itu sendiri. Kemudian ada aturan penting yang harus diperhatikan dalam modular ini, yaitu pertama jumlah parameter aktual pada pemanggilan prosedur harus sama dengan jumlah parameter formal pada deklarasi prosedurnya. Kemudian tiap parameter aktual harus bertipe sama dengan tipe parameter formal yang bersesuaian. Kemudian yang ketiga, ada tiap parameter aktual harus diekspresikan dalam cara yang sesuai dengan parameter formal yang bersesuaian bergantung pada jenis parameter formal. Kemudian ada yang disebut dengan fungsi. Modul program yang mengembalikan atau memberikan atau return sebuah nilai yang bertipe sederhana. Tipe data sederhana itu yaitu integer, real, boolean, dan string. Contohnya dalam matematika, f x, y sama dengan 3x dikurangi y ditambah xy, di mana f adalah sebuah fungsi dengan parameter x dan y. Nilai yang diberikan fungsi tergantung nilai parameter masuknya.
Kemudian fungsi diakses dengan memanggil namanya sama seperti prosedur. Kemudian fungsi dapat mengandung parameter formal berjenis parameter masukan. Kemudian ada fungsi harus dideklarasikan. Nah, adapun perbedaan dari function dan prosedur ini. Pada fungsi, nilai yang dikirimkan balik terdapat pada nama fungsinya. Pada contoh, nama fungsi tersebut adalah tambah nilai dan nilai yang dikirim balik berada pada nama fungsi tersebut. Sehingga nama fungsi ini harus digunakan untuk menampung hasil yang akan dikirimkan dari fungsi. Contoh, tambah sama dengan X tambah Y. Nama fungsi yang berisi nilai yang akan dikirimkan. Karena nilai balik berada di nama fungsi tersebut, maka fungsi tersebut dapat langsung digunakan untuk dicetak hasilnya. Pada prosedur, nama prosedur tersebut tidak dapat digunakan langsung. Yang dapat langsung digunakan adalah parameternya yang mengandung nilai balik. Itulah penjelasan dari saya tentang modular. Kemudian akan dilanjutkan oleh Kori tentang dasar-dasar algoritma. Sekian, terima kasih. Baiklah, dilanjutkan materi selanjutnya yaitu dasar-dasar algoritma. Dasar algoritma yaitu yang pertama itu nama, nilai, variabel dan konsta, penugasan, jenis-jenis tipe data, jenis-jenis operasi dan kaitannya dengan tipe data, operasi logika dan cara menggunakannya, input dan output. Termasuk yang pertama yaitu nama atau pengenal. Nama atau pengenal adalah suatu yang digunakan untuk identifikasi, yaitu sebagai pembeda antara objek satu dengan objek yang lain. Di dalam algoritma, objek yang harus diberi nama adalah yang pertama yaitu judul algoritma, konstanta, variabel, tipe, prosedur, dan fungsi. Karena fungsinya sebagai pembeda, maka nama objek haruslah unik. Penulisan pengenal dibatasi dengan aturan berikut ini. Terdiri dari huruf besar A sampai Z, kecil a sampai Z, angka 0 sampai 9, dan tanda garis bawah. Dimulai dengan huruf, tidak ada spasi, tidak mengandung simbol khusus seperti dan, persen, bintang, dan semacamnya. Bukan merupakan kata baku yang dikenal dalam bahasa pemrograman Pascal. Contoh write, read, if, then, for, will, do, repeat, until, dan lain-lain. Sedapatnya singkat tapi mudah diingat. Misalnya untuk pengenal, gaji pokok dengan gapok, jumlah dengan jum, keterangan dengan cat, dan seterusnya. Yang kedua, nilai. Nilai suatu besaran untuk menyatakan suatu hal. Nilai ini dapat disimpan dalam konstanta atau variabel. Ada beberapa tipe nilai, itu diantaranya yang paling sederhana adalah boolean, numerik, dan karakter. Contoh penyataan 4 lebih besar dari 5 adalah salah atau false. Ini termasuk nilai boolean. Jumlah buku di perpustakaan adalah 1493. Ini termasuk nilai numerik bulat. Tinggi badan Rusli 173,4. Nilai numerik pecahan. Nilai Kamil dalam kuliah kalkulus adalah A. Ini termasuk dalam nilai chart. Saya tinggal di Bandung. Ini termasuk nilai string. Yang ketiga, variabel dan konstanta. Untuk mengolah data atau nilai, komputer membutuhkan media penyimpanan. Ada dua media penyimpanan data sederhana, itu konstanta dan variabel. Sebelum menggunakannya, kedua media penyimpanan data ini harus didefinisikan dahulu. Namanya di bagian deklarasi algoritma. Variabel adalah media penyimpanan data yang datanya dapat berubah selama proses eksekusi. Deklarasi variabel menyatakan nama variabel dan jenis data yang dapat disimpannya. Bentuk umum deklarasinya adalah sebagai berikut. Konstanta adalah media penyimpanan data yang nilai datanya tidak dapat berubah selama proses eksekusi, atau di luar proses eksekusi dapat saja berubah. Berbeda dengan deklarasi variabel, deklarasi konstanta menyatakan nama konstanta dan nilai data yang disimpannya. Bentuk umum deklarasinya adalah sebagai berikut. Yang keempat, penugasan. Penugasan merupakan perintah untuk menyimpan suatu nilai pada sebuah variabel. Penugasan memiliki dua komponen yang dipisahkan oleh operator penugasan berbentuk panah ke arah kiri, dalam kurung, sebagian sebelah kiri adalah bagian tempat menyimpan hasil nilai operasi. Bentuknya berupa variabel, sedangkan yang kanan tanda panah
merupakan bagian pernyataan operasinya sendiri. Bentuknya dapat berupa variabel, konstanta, nilai, atau gabungan ketiganya. Bisa dilihat pada gambar. Penugasan atau pemberi nilai pada suatu variabel dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu nama variabel dari nilai. Kedua, nama variabel konstanta. Yang ketiga, nama variabel variabel. Yang ketiga, nama variabel ekspresi. Yang kelima, jenis-jenis tipe data. Yang pertama, boolean. Tipe ini hanya mengenal dua jenis, yaitu true, benar, atau false, salah. Yang kedua, bilangan bulat. Tipe ini hanya mengenal bilangan bulat, contohnya dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di dalam Turbo Pascal tipe, data bagian bulat memiliki rentang nilai berhingga. Berikut adalah beberapa varian tipe bilangan bulat, jangkauan nilai, serta ukuran memori untuk menyimpan nilai tersebut. Bilangan real. Tipe ini hanya mengenal data bilangan real gabungan dari bilangan pecah dan bulat. Contoh, minus 23.000 min 2,3419 dan seterusnya. Seperti juga tipe bilangan bulat, bilangan real juga memiliki rentang nilai yang berhingga dan memiliki beberapa varian. Berikut tabel varian tipe bilangan bulat. Jangkauan ini serta ukuran memori untuk menyimpan nilai tersebut. Keempat itu chart. Tipe ini untuk menampung nilai berupa simbol-simbol karakter yang kita kenal sebagai huruf A sampai Z, A kecil sampai Z kecil, 0 sampai 9, dan pagar, dolar, dan plus, dan atau, dan seterusnya. Setiap kali kita menulis karakter, selalu diapit oleh tanda kutip 1 di atas. Tipe ini menggunakan gabungan dari beberapa string. Tipe ini merupakan gabungan dari beberapa karakter, misalnya lemari, mesin cuci, Indonesia, tanah airku, dan lain-lain. Keenam, operasi-operasi adalah proses memanipulasi atau pengolahan terhadap data. Misalnya, untuk menghitung luas suatu persegi panjang, data diolah atau dimanipulasi dengan cara mengalihkan data variabel panjang dan lebar. Hasilnya disimpan pada variabel luas, atau dapat ditulis luas panjang kali lebar sama dengan panjang kali lebar. Jika pada variabel panjang dan lebar masing-masing dapat nilai 5 dan 3, maka hasil perkalian keduanya itu 15. Akan disimpan pada variabel luas. Berikut beberapa jenis operator dan tipe hasil dalam perkalian dengan tipe variabel yang terlibat dalam operasi tersebut. Operasi antara variabel bertipe boolean dengan boolean, operasi antara variabel bertipe integer dan integer, operasi antara variabel bertipe real dengan real, operasi antara variabel bertipe char dengan char, operasi antara variabel bertipe string dengan string, operasi antara variabel bertipe string dengan char, operasi variabel bertipe real dengan integral. Yang ketujuh, input atau masukan. Masukan atau input dalam proses penyimpanan suatu nilai ke dalam suatu variabel melalui piranti masukan kata perintahnya dalam algoritma standar adalah read atau readln. Pemakaian readln lebih banyak digunakan dalam program Pascal. Bentuk umum perintahnya yaitu read, argumen 1, argumen 2. Argumen dalam hal ini adalah media penyimpanan nilai input tersebut, itu variabel. Banyak, bisa satu atau lebih. Berikut ini adalah contoh input dalam bentuk teks standar dan umum. Yang 8, output. Output, keluaran atau output adalah proses menampilkan nilai pada media keluaran. Media keluaran pada komputer dapat berupa layar monitor, printer, plotter, speaker, dan lain-lain. Namun dalam konteks ini, media keluaran yang kita maksud adalah layar atau monitor komputer. Ekspresi perintahnya secara umum adalah read argumen 1, argumen 2, read ln argumen 1, argumen 2. Banyaknya argumen dapat lebih dari satu. Bentuknya bisa berupa nilai, variabel, konstanta, dan ekspresi. Contoh perintah teks umum tampilkan nilai string selamat datang. Perintah teks dasar read selamat datang. Bentuk keluaran selamat datang. Sekian presentasi dari dasar-dasar logaritma. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, untuk membuat program-program seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi, kita harus punya aplikasi DC++ seperti ini. Nah, ini dia ya. Kemudian jika sudah punya, kita buka aplikasinya. Untuk contoh yang pertama, kita akan membuat program modular untuk mencari deret pangkat 3. Mencari deret pangkat 3 itu adalah banyaknya deret yang tiap angkanya bernilai pangkat 3. Misalnya, dalam kasus ini kita akan memberi contoh deret pangkat 3 yang banyaknya deretnya itu adalah 10. Maka nilai pangkat 3 yang akan ditampilkan adalah deret 3 pertama, yaitu 1, deret 3 kedua, yaitu 8, deret 3 ketiga, yaitu 27, sampai deret pangkat 3 yang ke-10 yaitu 1000. Nah, bagaimana jika pertanyaannya kita ubah menjadi carilah deret pangkat 3 yang banyak deretnya adalah 1000. Nah, pasti kita akan kesusahan jika kita menghitungnya secara manual. Maka kita dapat menggunakan program modular ini untuk memudahkan kita dalam mencari deret pangkat 3 tersebut. Langkah pertama, kita tuliskan formulanya. Nah, formulanya itu seperti ini. Nih. Oke, kode-kode dalam formula ini itu merupakan kode-kode untuk mencari deret pangkat 3 dengan menggunakan bahasa C. Pertama, kita buat deklarasi variabel in i, ya, in i yang ini sebagai variabel pengulangan untuk bisa memasukkan banyaknya deret pangkat 3 sesuai dengan fungsi variabel A. Misalkan banyaknya angka itu adalah 10, maka variabel i ini akan memberikan user sebanyak 10 kali pemasukan deret pangkat 3. Lalu sesuai dengan fungsi for, berarti i dimulai dari 1. Untuk in a itu digunakan untuk memasukkan banyaknya deret pangkat 3 yang diinginkan. Dan in deret 3 yang ini itu sebagai inisiasi bahwa deret pangkat 3 ini adalah perkalian 3 kali dari variabel i. Setelah kita menuliskan formulanya, lalu kita compile. Lalu selanjutnya kita save dengan nama yang kita inginkan, ya. Kemudian kita run. Nah, di sini itu akan muncul seperti ini, ya, seperti ini teman-teman. Jadi untuk mencari nilai pangkat 3, kita hanya memasukkan jumlah deret pangkat 3 yang ingin kita cari. Nah, misalnya kita ingin mencari deret ke 1000, ya, ke 1000. Nah, ini sangat memudahkan kita sekali teman-teman, karena hasilnya yaitu hasil deret pangkat 3 yang ke 1000 itu adalah 1 miliar. Mudah sekali teman-teman. Baik teman-teman sekalian, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan kepada teman-teman. Untuk salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.